Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Denita Handayani. Saya dari kelas 9I dengan nomor absen 24. Jadi, pada hari ini saya ingin menjelaskan serta mempresentasikan materi agama Hindu bab 5 pada semester 2, yakni mengenai Dasamala yang diajarkan oleh Bapak Ketut Swagatana. Seperti yang kita ketahui, sifat manusia dapat kita golongkan menjadi dua, yakni yang pertama adalah sifat Asuri Sampat yang merupakan sifat kedewataan, dan yang kedua ada sifat Asuri Sampat atau sering kita sebut sebagai sifat keraksasaan. Jadi otomatis perilaku manusia juga digolongkan menjadi dua, yakni yang pertama ada perilaku subhakarma. Perilaku subhakarma merupakan perilaku yang sesuai dengan ajaran Dharma. Sedangkan yang kedua ada perilaku asubhakarma. Perilaku asubhakarma ini merupakan perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ajaran Dharma. Nah, yang merupakan sebuah sumber kedursilaan yang akan mengakibatkan kita sendiri sengsara. Jadi Dasamala merupakan salah satu contoh dari sifat asubhakarma. Dasamala terdiri dari kata dasa yang berarti 10 dan mala yang berarti keburukan. Jadi Dasamala artinya 10 keburukan yang ada di dalam diri manusia. Nah, Dasamala termuat dalam kitab Slokantara Sloka 74. Adapun pembagian-pembagian dari Dasamala adalah yang pertama ada Tandri. Tandri memiliki arti orang yang malas, suka makan minum, dan tidak tulus. Nah, Tandri merupakan pintu penghalang manusia untuk mencapai kesuksesan, karena orang yang malas tidak akan pernah bisa sukses kecuali orang yang bekerja keras. Nah, yang kedua ada Kleda. Kleda memiliki arti orang yang suka berputus asa, suka menunda-nunda pekerjaan, dan tidak mau memahami maksud orang lain. Nah, Kleda sendiri didominasi oleh sifat tamas. Nah, Kleda merupakan sebuah pintu penghalang manusia untuk maju dan mencapai tujuan hidupnya. Maka dari itu, kita sebagai manusia alangkah baiknya jangan menunda-nunda pekerjaan dan juga tidak mudah berputus asa. Dan yang ketiga ada Leja. Leja memiliki arti orang yang berpikiran gelap, bernafsu, dan gembira ketika melakukan kejahatan. Pikiran merupakan hal yang menentukan kualitas perilaku manusia dalam menjalani hidupnya. Pikiranlah yang mengatur gerak 10 indera atau sering disebut sebagai Raja Indriya. Apabila Raja Indriyanya tidak baik, maka otomatis indera-indera yang lain juga tidak baik. Jadi alangkah baiknya kita menjaga pikiran kita agar tidak ternoda dan tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Karena pikiran yang gelap akan merugikan diri kita maupun diri orang lain. Selanjutnya ada Kutila. Kutila memiliki arti orang yang suka menyakiti atau membunuh makhluk lain, pemabuk, penipu, dan tidak jujur. Nah, apabila kita dalam kondisi mabuk, pikiran kita otomatis akan berubah menjadi gelap, sehingga kita akan melakukan hal-hal negatif seperti menyakiti orang lain. Selanjutnya ada Kuhaka. Kuhaka memiliki arti orang yang marah, suka mencari kesalahan orang lain, dan berkata sembarangan. Apabila kita dalam kondisi marah, cairan adrenalin yang ada dalam tubuh akan meningkat sehingga akan menimbulkan menurunnya metabolisme tubuh dan menyebabkan kita mudah terserang penyakit. Nah, selain itu, orang yang pemarah cenderung akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kemudian ada Maitreya. Maitreya memiliki arti orang yang suka menggoda istri orang lain, orang yang berkata sembarangan, sombong, dan iri hati. Nah, apabila kita berkata perkataan dengan maksud jahat, itu sama saja dengan sebuah anak panah, di mana di setiap tempat yang ditempuhnya akan terasa sakit. Anak panah tersebut kemudian akan meresap ke dalam hati seseorang. Nah, akibat terburuknya adalah kematian. Selanjutnya ada Megata. Megata memiliki arti orang yang suka berbuat jahat, lain di mulut lain di hati, manis tapi pamrih. Nah, Megata merupakan sebuah perbuatan yang sangat licik yang merupakan salah satu perbuatan asubhakarma.
Nah, orang tersebut akan berkata atau kata-katanya sangat manis, tetapi di balik lidahnya ada maksud jahat yang tersembunyi. Nah, megata merupakan sebuah pintu penghalang manusia untuk mencapai tujuan rohaninya. Selanjutnya ada ragastri. Ragastri berarti orang yang bernafsu dan suka memperkosa. Ragastri sendiri merupakan salah satu sifat Asuri Sampat atau sifat keraksasaan. Dengan adanya pemerkosaan, itu juga berarti adanya pemerosotan nilai moral. Nah, selanjutnya ada Baksebuana. Baksebuana artinya orang yang suka berfoya-foya, sombong, penipu, dan iri hati. Nah, berfoya-foya contohnya saja dia mencari wanita penghibur ataupun dia mabuk-mabukan. Nah, sebaiknya kita memanfaatkan harta yang diberikan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya. Hal itu akan menyebabkan kita menjadi lebih bijaksana. Yang terakhir ada kimburu. Kimburu artinya orang yang pendengki, iri hati, dan senang mencuri maupun menipu tanpa pandang bulu. Nah, ciri-ciri orang iri hati antara lain, dia tidak senang ketika mendengar atau melihat kebahagiaan orang lain, sedangkan dia senang ketika orang lain mendapatkan kesedihan. Pada zaman Kali Yuga ini, Dasamala sangat subur tumbuh di dalam hati manusia. Hal ini ditandai dengan banyaknya kejahatan-kejahatan yang terjadi seperti penipuan, pencurian, dan aksi mabuk-mabukan. Alangkah baiknya kita menghindari Dasamala, karena Dasamala ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar dharma yang akan merugikan diri kita sendiri. Untuk menghindari perilaku Dasamala ini dapat kita lakukan seperti mendekatkan diri ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, rutin melakukan citra yatra, dan kegiatan agama tentunya. Selain itu kita juga harus memperhatikan teman. Nah, sebegitu kiranya presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada materi yang salah ataupun salah dalam pengucapan. Akhir kata atau penutupan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.